Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Jadas. Ya, nggak ada yang tepuk tangan nih. Tepuk tangan pun perlu diprovokasi. Ya, sobat RH sekalian, seperti janji saya, kita akan buka acara on time pada pukul 13 ya, 00 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi saya sempat datang ke peluncuran buku Dr. Siti Fadila Supari, dan sekarang di belakang saya sudah ada backdrop bannernya, ada apa dengan Prabowo ya. Ada apa dengan Prabowo terilhami dari Ada Apa Dengan Cinta. Film AADC, film tahun 2012 yang dibintangi oleh Nicholas Saputra dan Dian Sastrowardoyo. Yang edisi 2-nya ternyata 14 tahun kemudian, baru 2016. Tetapi 2024, 8 tahun kemudian kita bertanya ada apa dengan Prabowo ya. Walaupun kita tahu bahwa pemerintahan Prabowo baru berjalan beberapa hari saja. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi baru berlangsung selama 21 hari. Dan selama 21 hari tersebut rasanya kurang fair kalau kita melakukan penilaian atau evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Tapi kendati demikian, ibu-ibu dan bapak sekalian, kawan-kawan semua ya, sobat era sekalian, tidak salah juga kalau kemudian kita menjaga spirit criticism, spirit untuk critical thinking, berpikir kritis, entah kritis dengan perspektif positif, perspektif negatif, perspektif pesimistis, optimistis, tinjauan dari atas, dari bawah, dari tengah, dari samping. Yang paling penting adalah yang kita jaga adalah freedom of speech dan freedom of expression, termasuk juga freedom of association. Nah, walaupun undangannya pukul 13 sampai pukul 17, tetapi di depan saya sudah berdiri tokoh-tokoh ya. Saya anggap saja berdiri walaupun mereka duduk ya kan. Saya harus menyapa orang jauh dari Bandung, Rizal Fadila yang sudah hadir ya. Luar biasa. Rizal Fadila ini ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi setiap hari menghasilkan 3 tulisan untuk mengkritik Jokowi. Kemudian hadir juga di samping Rizal Fadila Haji Muhammad Mursalin atau disingkat dengan Om Lim. Ini Om Lim yang versi miskinnya ya kan. Kalau versi kayanya kita sudah tahu. Di depan orang yang paling berbahaya, yang kadang membisikkan hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di lingkaran kekuasaan, walaupun sudah lama ditendang kekuasaan, yaitu Bitor Suryadi. Tepuk tangan buat Bitor Suryadi. Kemudian saya lihat ada juga orang paling berbahaya. Kalau menyebut Jokowi pasti saudara. Lebih baik dia dapat kita Jokowi aja kan. Dia saudara Jokowi, tapi ujung-ujungnya menggugat ijazahnya yang dianggap palsu. Dan sampai sekarang dia memiliki keyakinan 99,9% kalau ijazahnya palsu. Tapi sayang hakim tidak demikian ya. Hakim sampai sekarang belum ada proses yang adequate, yang memadai. Ahmad Hozinuddin, luar biasa ya. Yang juga sudah hadir on time pukul 13.00. Bahkan datangnya dari saya, karena saya tadi ke Ibu Siti Fadila Supari, yang datang Habib Muhsin Al-Atos atau Alatas. Tepuk tangan buat Habib Muhsin. Ada juga emak-emak ya, karena ini tidak hanya aktivis tapi juga emak-emak. Ada dari FTA, Forum Tanah Air, Ida Kusdiati, orang yang paling sibuk ketika FTA atau Forum Tanah Air kemarin digeruduk oleh preman di Grand Kemang. Beliau yang paling sibuk untuk mengadakan acara berikutnya. Ternyata
digeruduk tanggal 28 September, alhamdulillah 1 bulan kemudian tepatnya 27 Oktober terlaksana juga acaranya dengan dihadiri oleh ada Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, kemudian ada juga Rocky Gerung dan lain sebagainya. Ada lagi Dr. Julia Satari ya? Hah? Oke, Satari versus ya, itu satanik ya. Dr. Julia Satari, mak-mak yang sangat aktif ya dalam, katakanlah kalau kita anggap ini perjuangan dalam membantu perjuangan kaum bapak ya, paling tidak dengan menyediakan logistik. Jadi sobat RH sekalian, mungkin ada yang sudah di sana ya, ada Ustadz Dewa juga, ada Anton Permana yang tadi nyanyi tidak karu-karuan sama saya, nyanyi My Way ya, This is my way ya. And now the end is near, and so I face a vinyl curtain, ya kan? Tetapi ternyata walaupun this is my way, mudah-mudahan tidak jalan sepi, ya kan? Kemudian ada lagi, siapa lagi? Tata Cassandra. Tata Cassandra ini bagian dari tuan rumah juga. Nanti saya mau panggil beliau karena beliau itu mau pulang ke New York, ya kan? Jadi New York ya kan. Ini Englishman in New York ya kan. But ini bukan Englishman tapi Bugisman in New York. Kemudian ada juga Profesor Medi Juniarto sebagai tuan rumah. Untuk kesempatan pertama saya ingin memanggil dua sahabat saya, Tata Cassandra dan Medi Juniarto, untuk menyampaikan paling tidak sepatah dua patah kata, tetapi langsung to the point, tidak boleh banyak petata petiti. Mana Bapak Medi? Bapak Medi dan Bapak Tata Cassandra, luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Medi. Di sini atau di sini? Di sini ya, satu. Oh, dua tengah sini. Bang Medi di sini sebagai tuan rumah, sebagai kampiun. Kemudian Daeng Tata. Oke, pertama silakan Mr. Pepino. Jadi kalau orang tahu ini ada nama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di hari yang bahagia ini. Kita berkumpul dengan Saudara Refli Harun, keren cadas. Berapapun yang hadir, karena ini untuk menghantar sahabat kita, Ketua Diaspora Amerika, Saudara Tata Cassandra. Selamat datang Jenderal Pak Fahrul Razi. Jenderal Fahrul Razi juga datang. Terima kasih hadir. Ya. Jadi Mr. Pepino tahu kan? Siap. Jadi bapak-bapak sekalian, kegiatan ini diinisiasi kira-kira pada pukul 2. Pukul 2 sore kemarin. Pukul 14 hari Kamis. Ya. Tapi kita nggak ngapa-ngapain hari Kamis itu. Baru ngundang-ngundang hari Jumat. Jadi technically kegiatan ini adalah kegiatan yang baru direncanakan kemarin. Spontan. Dan alhamdulillah dengan pesan-pesan WA dan kedekatan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian hadir. Karena yang paling penting adalah Jenderal on cam-nya. Karena on cam-nya ini disaksikan oleh bisa jutaan orang di seluruh Republik Indonesia ini. Tidak hanya di Refli Harun Channel tapi di channel-channel lainnya juga. Nah, nanti mudah-mudahan selamat datang Daeng Tata. Silakan 2-3 menit Mr. Pepino menyampaikan sesuatu kepada halayak. Saya tidak panjang lebar, tapi saya mendukung acara Refli Harun dan Tata Cassandra untuk spontanitas dalam acara ini. Saya mendukung segala tempat dan waktunya saya berikan untuk kapan saja bikin acara Refli Harun maupun teman-teman yang lain dari aktivis-aktivis lain, silakan melaksanakan di tempat ini. Yang penting urusannya pejuang perubahan untuk Indonesia ke depan. Oke. Terima kasih.
yang jelas untuk kebaikan Indonesia ke depan. Silakan. Jadi acara ini Pak Jenderal sebenarnya gara-gara Daeng Tata mau pulang ke New York. Setelah berapa bulan di sini, Daeng? Sorry maaf, pakai ini. Dipegang aja nggak apa-apa, pegang aja. Jangan diketok-ketok. Hampir 2 bulan. Kalau diketok-ketok nanti di situ bunyinya. Udah on. Halo? Ya, udah on. Ya, hampir 2 bulan. Oke, hampir 2 bulan ya. Jadi beliau hampir 2 bulan di sini dan nanti Senin pulang ke New York. Karena itu kita akan acara. Awalnya kita mau besok hari Minggu, tapi ternyata hari Minggu tempat ini dipakai. Maka kemudian hari Sabtu dengan persiapan cuma 1 hari saja. Alhamdulillah. Teman-teman datang, tepuk tangan bagi kita semua. Silakan Daeng Tata menyampaikan 2-3 menit sebelum saya memanggil tamu kita. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga acara sebenarnya ini namanya orang dibajak. Jadi, saya waktu itu hadir di acara Al Jazeera, lagi ngomong-ngomong sama Bang Medi, tiba-tiba datang Bung Refli makan, panggil kita, kita bikin yuk acara. Al Jazeera-nya kapan? Kamis kemarin. Hari Kamis. Jadi ini benar-benar bukan acara yang disiapkan dengan baik, tapi saya yakin bahwa karena kita semua di sini punya satu pemikiran, satu visi, satu misi untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi acara tidak perlu dipersiapkan lama-lama, cukup 1 jam mungkin akan punya sama pemikiran yang sama, suara yang sama, dan insya Allah substansi daripada apa yang kita bicarakan hari ini juga akan selalu sama untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih. Makasih. Satu lagi. Oke, selamat, silakan. Terima kasih. Ini sebenarnya jangan bilang karena saya mau pulang. Nanti saya kalau pulang berarti saya nggak mau datang lagi itu maksudnya. Oh bukan, kita farewell party. Gitu ya. Ini, tapi nanti kita welcome home. Welcome home. Oke, makasih Bung Refli. Oke, ya tepuk tangan buat tuan rumah dan kemudian yang akan ke New York lagi. Jadi Daeng Tata itu di New York kira-kira ya cuma 25 tahun saja. Hah? Baru 25 tahun ya, 25 years ya kan? Bugisman in New York ya kan? Oke. Saya harus secara proper memberikan kesempatan. Pak Jenderal mungkin membutuhkan waktu sedikit adaptasi. Jadi Pak Jenderal, judul kita di belakang ini adalah Ada Apa Dengan Prabowo. Ini judul yang netral. Bisa kita melihatnya dari sisi yang pesimistis, sisi yang optimistik, sisi yang kemudian positif, sisi yang kemudian agak gelau dan lain sebagainya. It's up to you untuk menyampaikan apapun, karena bagi kita yang paling penting adalah bagaimana pada masa pemerintahan Prabowo ini kita terus berjuang menjaga kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan maupun tulisan. Nanti kita akan datang, ada nggak petugas polsek datang ke sini? Padahal kita mengadakan ini di tempat dan tidak tempat yang ramai juga ya, nggak ada bedanya dengan podcast biasanya. Oke, orang pertama yang saya ingin panggil adalah, tetapi ada alangkah baiknya kita memulai dengan doa ya mungkin ya. Habib Muhsin Al-Atas. Bib, kita doa dulu Bib. Habib. Oke. Ini biar seimbang nih. Nah ini seimbang Bib. Sini Bib, sebelah sini Bib. Nah sebelah sini Bib. Nah. Bentar. Kalau yang sering dipakai biar seimbang pakai ini. Nah ini. Nah, okay. Ya silakan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum membuka acara ini, memulai acara ini lebih jauh, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Setidaknya
apa yang akan kita bicarakan, apa yang kita tuangkan pemikiran kita dalam forum ini, selalu kita berpijak kepada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan disampaikan hajat kita dan cita-cita kita atas nama bangsa Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala dainan ila qadaitah wala aiban ila satartah wala maridun illa syafaitah wala maridun illa syafaitah wala maitan ila rahimtah wala mujahidan ila nasartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa wafartaha wa wasartaha. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Allah, Engkau Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang Maha segala-gala. Kami duduk di sini dalam rangka kecuali kita dalam rangka kecintaan kita kepada Engkau dan kesyukuran kepada Engkau atas karunia yang Kau berikan kepada kami, yaitu negara Republik Indonesia yang begitu luar biasa kekayaannya, begitu berkahnya luar biasa. Akan tapi kami mengalami satu kendala, mengalami satu cobaan dan ujian. Kami mengakui bahwa kami tidak bersyukur, banyak berdurhaka kepada Engkau ya Allah yang Kau berikan nikmat kepada kami. Oleh karena itu kami siap untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tuntunan-Mu ya Allah, sesuai dengan petunjuk ya Allah, melalui way of life kita Pancasila dan Undang Dasar 45 yang telah Engkau ciptakan, telah Engkau berikan melalui para pendiri-pendiri bangsa ini ya Allah. Sesungguhnya semua itu sudah benar dan juga tepat sesuai dengan ajaran-Mu ya Allah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasul. Akan tetapi beberapa via-via yang mengganggu kami membangun negeri ini, yang menyerongkan dari visi misi kami ya Allah. Dan sekarang kita menghadapi mereka yang zalim, mereka yang bejat, mereka yang rusak, mereka yang menghancurkan bangsa ini dari kemandirian dan kedaulatannya ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Perkasa, Engkau Maha Kuat, Engkau Maha segala-gala. Kami kecil, kami tidak ada upaya apa-apa kecuali di kekuatan-Mu ya Allah. Oleh karena itu di sana banyak orang-orang miskin yang sedang terserimpung. Di sana banyak orang-orang miskin yang mereka direbut tanahnya, diserobot lahannya. Mereka tidak berdaya, mereka menghadapi senjata-senjata dari aparat-aparat kepolisian dan TNI yang mereka siap menembakkan kepada rakyat yang tidak berdaya itu ya Allah. Demi cukong-cukong mereka, demi pembayar-pembayar mereka dari para orang-orang yang oligarki yang menguasai daripada negeri ini, para mafia-mafia yang sedang bercokol untuk mengendalikan negeri ini dari kedaulatan rakyat Indonesia ya Allah. Ya Allah, kami lemah, kami tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Engkau ya Allah. Kami tidak akan bisa menang kecuali mendapat uluran tangan dari Engkau ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, kami hanya bersuara, bisa menyampaikan, bisa mengoreksi, bisa menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar di negeri yang tercinta ini ya Allah. Tapi kemenangan kekuatan hanya dari Engkau ya Allah. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk ikhlas, kekuatan untuk bisa menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, agar supaya rakyat dan bangsa ini berdaulat 100% dengan tuntunan-Mu ya Allah, dengan pelindungan-Mu, dengan ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Muhsin Al-Atas. Nanti ketika berikutnya adalah kesempatan orasi. Semua akan diberikan kesempatan orasi, tetapi dibagi waktunya ya, masing-masing 5 menit. Kalau sekarang masih ada toleransi karena kita
kita as-sabiqunal awalun. Jadi orang yang memulai. Kalau sudah nanti sore-sore, itu udah. Tetapi pada intinya walaupun kita bilang sampai pukul 17, tapi kalau ada yang mau berorasi, tetap kita akan layani. Karena inilah enaknya kalau kita mengadakan kegiatan di rumah, ya kan? Jadi tidak perlu ada yang namanya jam yang luar biasa ketat, ya. Kesempatan pertama, ibu-ibu dan bapak sekalian, akan saya berikan kepada yang mulia tamu dari Bandung jauh-jauh, Bapak Haji Rizal Fadilah. Tepuk tangan buat Pak Haji Rizal Fadilah. Oke. Jangan lupa presiden kita Prabowo, bukan Jokowi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada apa dengan Prabowo? Tadi disebut netral, bisa pesimis, bisa optimis. Kalaupun saya atau beberapa pandangan diawali dengan pesimis, sebetulnya adalah dalam rangka supaya menjadi tazkirah atau menjadi peringatan agar berikutnya atau sikap Prabowo dalam memerintah ini menjadi baik. Jadi hukumnya, Bang Refli, kalau kita sebut tidak percaya, itu adalah tidak percaya dulu sampai dibuktikan sebaliknya. Ya mudah-mudahan pembuktian itu yang terjadi. Nah, pendekatan yang mungkin agak pesimistik itu berbasis pada tentu saja rekam jejak, bahwa Prabowo ini kontroversial, bahkan boleh juga disebut political split personality, atau mungkin juga kadang sampai kualifikasi ambivalensi gitu ya. Untuk 4 hal pengalaman ataupun rekam jejak itu. Yang pertama soal bela istana. Beliau itu pembela yang cukup luar biasa untuk istana di masa Orde Baru. Begitu hebatnya. Sampai-sampai pengkritisi juga mendapatkan ancaman seperti Gunawan Muhammad atau Gus Dur pada awalnya, Nurholis Majid, itu orang kritis yang diingatkan karena jangan sampai mengganggu istana. Tapi ujungnya ini kontroversinya, justru Prabowo itu hengkang dari istana, tidak disukai oleh istana, bahkan disebut pengkhianat, akhirnya ke Yordania. Ini aspek kontroversialnya. Yang kedua, bela TNI. Prabowo itu membela TNI. Sampai di dalam buku Sintong Panjaitan itu dinyatakan bahwa ada rencana kudeta LB Murdani gitu kan. Kudeta militer, dan begitu kerasnya Prabowo mengingatkan itu. Walaupun nanti ternyata itu salah. Tidak terjadi. Yang kemudian disebutkan dalam buku Sintong itu stres dan diminta cuti. Tapi kontroversinya adalah justru Prabowo dipecat dari TNI. Ini bela TNI tapi dipecat dari tentara oleh Wiranto, Agung Gumelar, Subagio HS, gitu kan, dan SBY, gitu ya. Ini kontroversi bela TNI. Yang ketiga, kontroversi bela rakyat. Timbul tenggelam bersama rakyat. Begitu kuat melawan establishment Jokowi. Tapi ujungnya rakyatnya dibiarkan tenggelam. Yang timbul Prabowo-nya.
gitu ya. Jadi Menhan, jadi pembantu Jokowi. Saya kira ini kontroversi. Gitu ya. Kemudian yang keempat, bela kebenaran, bela kejujuran, bela keadilan. Itu 2019. Tapi masuk 2024 dalam Pilpres, yang terjadi atau ujungnya adalah rela berada dalam kecurangan. Jadi tidak berada di ruang-ruang kejujuran, keadilan, transparansi, kebenaran. Bahkan rela berada dalam cawe-cawenya Jokowi yang semua tahu dalam proses Sirekap, bansos gitu kan, atau operasi kepala-kepala desa sampai ke bawah, itu membuat nuansa yang disebut curang. Jadi menurut saya gitu kan, ada apa dengan Prabowo? Konteks rekam jejaknya ini sampai pada kualifikasi kontroversial, political, split personality, bahkan ambivalensi. Poin berikut mungkin yang bisa lebih menukik lagi adalah ada apa dengan Prabowo? Itu Prabowo ada apa dengan? Satu, dengan Jokowi. Peristiwa 13 Oktober dan peristiwa 3 November, bolak-balik Solo. Gitu. Ada apa? Gitu kan. Sehingga kabinet menjadi gemrot. Yang awalnya katanya ramping, zaken, tapi akhirnya second. Itu kan setelah pulang dari Solo, ada apa? Gitu. Banyak asumsi-asumsi di situ. Kemudian tanggal 3 kemarin juga balik ke sana kan, 3 November. Kemudian pulang, berangkat ke luar negeri, apakah mencari bekal-bekal gitu kan, saya kira yang konstruktifnya gitu. Atau ada hal lain. Sampai urusan judi online pun menjadi bagian asumsi gitu. Apakah Budi Ari gitu kan akan diproses. Itu yang berkaitan dengan masalah ada apa dengan Prabowo, konteksnya adalah Jokowi. 2, ada apa dengan PS dan Cina? Waktu menjadi presiden, putusan dari MK itu dipanggil dulu ke Cina. Dan baru kembali, kemudian MK memutuskan Prabowo menang. Sekarang setelah dilantik, pertama datang ke Cina. Bahasa beliau dalam pidatonya, ke Cina itu diundang. Kalau menurut saya dipanggil. Beda dengan ke Amerika, ke Inggris. Kalau ke Amerika, ke Inggris, kunjungan kehormatan. Jadi ada apa konteks Cina ini? Yang ketiga, sebelum yang keempat, yang ketiga, ada apa Prabowo dengan naga-naga? Karena ada kasus PIK 2 dan BSD yang keluar pernyataan bahwa tidak ada negara dalam negara dan tidak ada perumahan eksklusif. Tapi dalam konteks prakteknya itu masih berjalan, belum ada kebijakan yang konsisten dengan sikap itu. Jadi ada apa dengan naga-naga? Dan yang terakhir, gitu kan, ada apa dengan umat Islam? Karena ini menyangkut dukungan umat Islam yang kemudian akhirnya umat Islam tidak merasa terrepresentasi. Ada apa? Sampai kasus kilometer 50. Listio Sigit menyatakan kalau ada novum kilometer 50 akan dibuka lagi. Dan Listio Sigit masih menjadi Kapolri sekarang. Maka sudah seharusnya Prabowo menjalankan pernyataan itu. Buka lagi kasus kilometer 50. Novumnya sudah ada. 3 sekurang-kurangnya novum itu. Soal acai CCTV, soal supir mobil derek yang di kilometer 51 tidak terjadi apa-apa. Gitu. Kemudian soal jenazah yang ternyata waktu dimandikan banyak luka-luka. Saya kira itu novum.
Dengan novum kilometer 50 harus dibuka kembali. Inilah konsekuensinya. Kalau tidak, ada apa Prabowo Subianto dengan umat Islam? Mudah-mudahan pertanyaan tema kita terjawab dengan konstruktif. Kita tidak percaya kepada Prabowo sebelum dibuktikan sebaliknya. Silakan buktikan Prabowo Subianto membela rakyat, membela kebenaran, membela kejujuran, membela hak asasi manusia, membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya mendahulukan beliau, ya kan, jauh dari Bandung. Tapi tepuk tangan buat Kang Rizal Fadilah. Kang Rizal Fadilah ini luar biasa. Setiap ada acara dia jalan dari Bandung naik travel. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, para pejuang tidak mengenal fasilitas. Apapun yang penting bisa mencapai ke sini. Berikutnya, kesempatan berikutnya, karena datang duluan dan kata doa mau pergi. Tapi tolong ibu-ibu dan bapak-bapak lain jangan bilang begitu ya, saya mau pergi semua. Nanti acara kita nggak jalan ini. Tapi Kang Rizal Fadilah akan tetap di sini. Bila perlu nanti dikasih kesempatan ngomong lagi kalau ada waktunya. Ini yang tadi nyanyi My Way, nggak tahu bagaimana, kita lihat His Way. Dia mau bicara tentang gesture politik Prabowo dan soal TNI. Hati-hati ngomong TNI, karena di sini ada mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal Fahrul Razi, Anton Permana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sini oke. Enak pegang bang ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Prof. Refli atas waktu yang diberikan. Hormat Pak Jenderal dan rekan-rekan semuanya seperjuangan pada hari ini. Dan perlu saya klarifikasi dulu sebelum bicara. Kebetulan dua session saya nggak hadir. Yang pertama waktu di Gereng Kemang kita berada di luar kota. Terus yang kedua itu terkurung di puncak Pak Jenderal. Pas mau pulang ternyata buka tutup di puncak itu per 6 jam. Saya nggak tahu. 6 jam nggak bisa, mau maju nggak bisa, balik nggak bisa. Nah makanya hari ini harus hadir bersama bapak-bapak ibu di sini. Saya tidak berbicara banyak. Ada dua hal aja tentang bagaimana membaca gestur politik Prabowo. Ini hal yang kita godok bersama juga di internal Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi kita mempunyai sebuah bahan untuk mengkalibrasi gestur politik. Nah, Prabowo ini bagaimana nih sekarang gitu. Karena kita kan yang kita bisa lihat dari yang zahirnya, yang batinnya kita kan nggak tahu. Ya, apa yang dia lihat dari gestur politiknya. Terus yang kedua nanti tentang TNI, mohon izin nanti Pak Jenderal saya sedikit coba bicara. Nah, yang pertama, Bapak-bapak Ibu, saya melihat ada 3 parameter untuk mengukur para gestur politik Pak Prabowo ini. Ini sudah terjadi, bisa kita nilai bersama-sama dan kita bisa memberikan parameter yang seperti apa. Yang pertama, bagaimana kebijakan politik Prabowo ini dalam pilkada. Dalam pilkada dan ternyata terbukti di situ Gerindra mendukung Bobi ya. Ya, mendukung Bobi, tapi di satu sisi Gerindra juga ketika itu atas ketika kejadian undang-undang pilkada juga ditolak. Ya. Kenapa itu menjadi parameter kita? Karena situ kita melihat soliditas. Kita kan sekarang ini ada dua nih, ada status quo, ada status perubahan, pro status quo dan pro perubahan. Ya. Nah, ketika kita melihat di pilkada ini masih agak 50-50 nih, masih sulit kita membaca. Ya. Apakah ini pro status quo? Dibilang status quo memang ada buktinya. Ternyata Gerindra mendukung Bobi, malah meninggal Pak Edi Rahmayadi itu kan cukup dekat nih sebenarnya dengan Pak Prabowo. Sehingga Pak Edi itu menyeberang ke PDIP. Banyak lagi contoh-contoh di beberapa daerah yang lain. Tapi kita mencap dia pro status quo, ternyata Gerindra juga melakukan manuver terakhir menolak undang-undang pilkada. Sehingga salah satu korbannya Wakabin ya Pak Jenderal. Ada berapa orang yang dicopot dari jabatannya dari insiden ini.
Itu kalau sempat terjadi, bayangkan ada sekitar 174 pilkada yang melawan kotak kosong. Untung itu tidak terjadi. Berarti ini kita masih bisa 50-50. Terus yang kedua, melihat parameter, kita mengukurnya dari susunan kabinet. Dari susunan kabinet 54 menteri dan kepala badan ya. Nah, sini memang terang benderang kita lihat sendiri, ini mayoritas dikuasai oleh pro status quo di sini. Pro status quo mungkin sekitar 67% kalau kita hitung. Nah, yang kalau dibilang perubahan tidak juga sebenarnya, karena yang jadi di selain pro status quo ini adalah orang-orang ring satunya dari Pak Prabowo itu sendiri. Ya, ada dari Menteri Luar Negeri, ada beberapa wamen-wamen. Tapi kemarin saya berdiskusi dengan salah satu tim pakar, saya nanyakan langsung ke mereka bagaimana bisa ini terjadi. Seperti yang dibilang Pak Rizal tadi, ternyata itu perubahannya setelah pertemuan 13 Oktober Pak Rizal. Nah, tapi di sini mereka berargumentasi ketika itu kan, mohon maaf, presiden itu kalau bisa dikatakan seorang presiden itu apabila dia sudah memegang minimal ada 13 posisi kekuatan, ada 8 posisi formal, kekuatan formal, 8-9 formal dan sisa non formal. Seperti presiden itu ya Panglima TNI yang sudah orang dia, Kapolri yang sudah orang dia, Kepala BIN yang orang dia, Kejagung bla bla bla, ada sekitar 13. Dan posisi-posisi non formal. Nah, kita lihat di sini kita semuanya bisa membaca lah. Ternyata Pak Prabowo memang belum bisa leluasa di sini, masih di bawah bayang-bayang pro status quo. Ya. Ini kesimpulan kita kalau kita melihat dari susunan kabinet ini. Ya. Tapi masih ada amending karena saya lihat di posisi-posisi wakilnya, kalau kita breakdown Pak, masih ada upaya beliau untuk menempel orang-orang tertentu untuk supaya posisi-posisi strategis itu tidak lost control di bawah kekuasaan walaupun dia seorang presiden gitu. Nah, terus yang ketiga yang menarik juga adalah masalah IKN. Ya, masalah IKN ini kita belum melihat konkretnya seperti apa. Yang terakhir, secara lisan kadang-kadang di tim pakarnya menyatakan oh IKN ini tidak mungkin akan berlanjut bla bla bla. Itu orang-orang sentralnya seperti Profesor Burhanuddin, saya dengar sendiri langsung, nggak mungkin. Ada berapa lah orang-orang internalnya. Tapi sebelum ketika beliau di IKN itu sendiri menyatakan, oh ini bisa berlanjut 4 atau 6 tahun, saya akan juga pengusaha. Ini betul juga kata Bang Rizal, kadang-kadang kontradiksi, kita harus hati-hati membaca gestur politiknya. Nah, kenapa ini salah satu IKN ini kan adalah sebuah produk dari seorang Jokowi ini, yang menurut kita itu tidak ada penting, yang tidak ada gunanya bagi kita IKN itu. Nah, sebesar apa pengaruh seorang status quo Jokowi ini bisa mempengaruhi kebijakan Prabowo. Makanya ini salah satu jadikan parameter sekuat apa kekuatan bayang-bayangan penguasa lama ini mengontrol dan mengendalikan Prabowo. Nah, akhirnya dari 3 parameter ini kita menyimpulkan di internal itu. Nah, kalau kita langsung menjustifikasi sekarang nih Prabowo nih bla bla bla, tentu belum bisa. Kita kasih waktu dulu 6 bulan sampai 1 tahun melihat. Nah, 100 hari juga belum bisa. Karena apa? Sederhana aja Pak. Sederhana aja. Sekarang mohon maaf, telekomunikasi siapa yang menguasai sekarang? Impor BBM siapa yang menguasai sekarang ini? Impor pangan siapa yang menguasai sekarang ini? Pelabuhan, tol, transportasi siapa yang menguasai sekarang ini? Ya, sejak amandemen undang-undangnya pasal 33 itu sebenarnya kan yang menguasai hajat hidup orang banyak ini tidak boleh dikelola oleh privat. Tapi faktanya hari ini sejak era reformasi hal-hal yang tentang hajat hidup rumahnya dikuasai oleh privat. Akhirnya sekarang ini PLTU pun itu hampir 70% dikuasai oleh asing, swasta asing. Dimatikan listrik kita, dimatikan telekomunikasi kita, ya transportasi, di stop BBM, di stop impor pangan. Itu semua di luar kendali negara saat ini. Karena itu adalah dipegang kontrolnya oleh dalam tanda petik ya oligarki. Nah, artinya sini sekuat apapun seorang presiden Indonesia, kalau 13 posisi tadi belum dikuasainya secara penuh, ada orang-orang dia belum bisa melakukan apa-apa. Kita boleh idealis, tapi kita realistis, itu kenyataannya. Gitu. Ya, butuh waktu untuk seorang presiden untuk mengkonsolidasi ini. Kalau dia memang mencintai NKRI, maka kita kasih waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kita lihat di situ bagaimana. Kalau tidak, mohon maaf, saya umumkan di sini, saya tak peduli siapa dia. Karena kita aktivis ini melihat nilai, bukan melihat sosok. Saya tak peduli Prabowo, tak siapa, yang penting saya nilai. Selagi dia untuk berjuang untuk NKRI, Merah Putih, kita akan dukung.
Tapi selagi kalau dia sudah melawan dan mengingkari NKRI merah putih, kita lawan. Itu adalah prinsip seorang aktivis. Karena kemewahan seorang aktivis itu adalah idealismenya gitu. Nah, terus yang terakhir, sebenarnya ini orderan dari Pak Prof. Refli Harun nih tentang TNI, izin Pak Jenderal. Jadi saya lihat Prabowo selalu video menyatakan tentang penguasa regional, penguasa kawasan. Nah, saya telah telusuri, saya baru saja membaca buku beliau tentang kepemimpinan militer. Jadi dalam kepala Prabowo itu ada dua. Pertama, soliditas elit terbangun dalam sebuah pemerintahan. Yang kedua, bagaimana Indonesia ini menjadi penguasa kawasan. Nah, kenapa? Ini ada bukunya ternyata dari John Mesmer, itu salah satu guru besar di Ohio University, muridnya William Liddell. Dia menyatakan saat ini dunia ini trennya siapa penguasa kawasan, dialah menjadi global player yang punya posisi tawar di secara politik global gitu. Nah, Prabowo saya lihat di sini ingin memainkan itu. Bagaimana Indonesia itu menjadi big brothersnya ASEAN, menjadi pasak negara Asia Tenggara. Nah, ini berapa langkah yang sedang beliau lakukan. Makanya kemarin saya juga sedikit apresiasi, juga kaget ini keberanian ketika Indonesia menyatakan bergabung dengan BRICS ini. Ini menarik ini, BRICS ya. Itu ada beberapa negara yang itu sebenarnya kontra dari G20 dan tapi secara politik luar negeri kita menyatakan bebas aktif ini biasa-biasa saja, kita tidak boleh berpihak sebenarnya. Kalau kita ikut G20 ya kita harus bisa ikut di BRICS tuh kan. Nah, gitu. Sedangkan Indonesia ini dikepung oleh berapa aliansi. Ada situ ada US Indopacom, situ ada AUKUS, belum lagi VVDA ya, Pak Jenderal, itu yang sekarang belum kekuatan politik Barat yang mengepung kita. Kalau kita tidak memainkan peran ini, karena dalam diplomasi pertahanan itu hanya tiga prinsip yang bisa kita lakukan. Kita repositioning, kita rebalancing, atau kita rebargaining gitu. Nah, cita-cita seorang Prabowo untuk menjadi penguasa kawasan ini tentu tidak akan bisa kalau tidak ada stabilitas politik internal di negara kita dan kita sendiri. Makanya kemarin Prabowo itu mati-matian tuh bagaimana memperjuangkan program gizi nasional. Program gizi nasional itu tujuannya adalah selama ini secara tak langsung Prabowo menyadari ekonomi tengah itu sekarang turun ya. Sedangkan kalau kita menyatakan negara demokrasi itu, ekonomi tengah itu harus hidup. Itulah kekuatan civil society itu melakukan kontrol. Tapi selama, ya mohon maaf, selama rezim Jokowi ini berkuasa, ekonomi tengah ini turun karena ini mirip-mirip sosialis akhirnya. Dalam teori negara sosialis dan komunis itu, mohon maaf, yang ada kelas ekonomi itu hanya kelas atas dan kelas bawah. Ya, kelas elit dan kelas bawah gitu. Nah, makanya dibikinlah program gizi nasional dengan uang ratusan triliun supaya uang ini beredar di masyarakat melalui UKM, masalah pekebun, peternak. Kalau ini terjadi, uang ini beredar di tengah masyarakat, diharapkan ada pertumbuhan ekonomi di situ, ada pro-job, pro-pur, ya pro-growth di situ. Nah, ini baru ini yang perlu kita lihat ke depan. Kita lihat betul nggak apa yang beliau rencanakan ini, beliau upayakan ini betul-betul terlaksana. Karena mohon maaf, 2 hari yang lalu saya hadir di Kemhan, ya. Ketika para pengusaha untuk yang melaksanakan BGN ini, gizi nasional ini dilaksanakan, ternyata raksasa semua yang hadir. Ada Bogasari, ada Sinarmas, ada Indofood, ini sama bohong lagi nih. Kalau mereka lagi yang menjadi pemain ini kan, nah ini perlu kita awasi bersama. Tujuannya baik, tapi selalu diboncengi oleh kepentingan oligarki. Ya, kita berharapkan program gizi nasional ini memang uangnya beredar di masyarakat, sepeda beli masyarakat naik. Ya, ada pekerja di dapur umum yang sayurnya dibeli dengan harga yang layak, peternaknya bisa diakomodir dengan harga yang pas. Tapi kalau dikuasai lagi oleh raksasa-raksasa ini, sama aja bohong. Nah, itu menurut saya berapa pandangan. Jujur, kita secara internal di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia masih memberikan harapan lah di 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Kita lihat apa yang beliau upayakan, apa beliau rencanakan, sesuai antara kata dan perbuatannya. Kalau tidak sesuai antara kata dan perbuatan, hanya satu kata, kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingat apa yang dikatakannya, tapi yang jelas kalau dia tidak satu kata dan perbuatan, kita lawan. Ya kalau tidak satu ya, tapi kalau satu ya didukung. Kira-kira begitu ya. Kalau yang baik didukung. Jadi
bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, kita di sini ingin perspektif apapun, positif, negatif, terserah pokoknya ya. Tapi yang paling bagus adalah perspektif ke depan. Kalau pemilu ke belakang, ya sudahlah, nggak usah disinggung-singgung lagi kayaknya. Kalau disinggung malah setback kita. Tapi kita ingin bagaimana melihat Prabowo dengan kacamata objektif ke depan. Apakah dia mampu membawa kita untuk memakmurkan bangsa ini, mensejahterakan, membebaskan kita dari korupsi, atau hanya sekedar omong-omong aja, kan begitu? Saya ucapkan selamat datang dulu kepada Profesor Didin S. Damanhuri. Luar biasa ya. Ini ada perspektif ekonominya. Nanti kita lihat. Karena kalau soal ekonomi ini, utang pokok 800 miliar jatuh tempo. Kemudian bunga utang 550. Saya dengar yang namanya penerimaan negara 47% buat bayar utang. Gimana caranya bisa 8% ya kan? Didin S. Damanhuri nanti itu. Ada Pak Safril Sofyan baru datang. Oke, terima kasih dari Bandung juga Pak Safril Sofyan. Ada ya Dr. Bahar yang baru datang. Beliau dokter pejuang, bekas direktur rumah sakit Budi Kemuliaan. Jadi kalau saya berobat dengan beliau saja aman. Kemudian siapa lagi yang baru datang? Ada Majen Sunarko dan Jen Kopassus. Siapa lagi yang baru datang? Oke. Oh, ada Damai Hari Lubis DHL. Luar biasa, orang yang paling berbahaya di Republik ini. Kemudian ada Hatta Taliwang yang tadi baru bertemu di Siti Fadila Supari dan baru diundang, datang dia. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Siapa lagi nanti kalau yang belum dipanggil silakan ya, karena saya nggak kenal semua, tapi wajah-wajahnya familiar saya ya. Ada pokoknya emak-emak itu, ada Mary ya. Bawa tewan nggak? Kemudian ada siapa-siapa lagi nanti ya. Nah sekarang Pak Jenderal mau ngomong duluan? Belum. Oke. Jenderal punya option dia. Kalau dia pengen duluan. Kalau belum ya nanti ya. Soalnya dia senior. Nah, sebelum Prof Didin Damanhuri, kita ingin mendengarkan perspektif dari satu-satunya orang dari PDI Perjuangan yang bisa bergabung dengan orang-orang NGOs. Namanya Bitor Suryadi. Silakan, Bung Bitor. Luar biasa. 5 menit ya, 5 menit. Oke, ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya melihat Prabowo dari sisi yang lain. Jadi tadi Kang Rizal Fadilah, Kang Anton melihat Prabowo dari sisi itu. Saya justru melihat Prabowo itu orang yang berkuasa tapi minta tolong sama kita. Dia minta tolong sama kita. Artinya ketika tanggal 13 Oktober itu di Solo, dia ditawarkan nama-nama orang itu dan dia paham semua orang itu adalah orang yang punya masalah, koruptor. Dari 7 koran Menko-nya, 5-nya adalah koruptor. Yang tidak cuman AHY sama Pratikno. Pratikno punya kejahatan yang berbeda. Dia adalah pendukung penggagas Jokowi 3 periode. Tapi yang lain adalah koruptor. Saya menyebut kabinet ini adalah kabinet residivis. Erlangga itu 11 perkara. 11 perkaranya. Zulhas 4 perkaranya. Yang lain 2. Jadi Prabowo itu minta tolong kita. Jadi jangan kita, dalam politik kan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Momentum itu harus kita olah menjadi sebuah perubahan yang kita harapkan. 3 kali dia pidato berapi-api di gedung DPR MPR pada waktu dilantik. Pada waktu dia di Akmil, terus pada waktu lagi dia di GSN, Gerakan Sosialis
Solidaritas Nasional. Padahal GSN ini adalah gerakan masyarakat. Masyarakat seperti kita membuat LSM untuk mengontrol kekuasaan dia. Dia sudah punya kabinet, dia sudah punya lagi LSM, dia punya lagi kemarin itu segala macam bentuknya. Artinya dia butuh kekuatan masyarakat untuk mendukung dia melawan oligarki, untuk melawan Jokowi. Nah ini yang orang beda cara melihatnya dengan saya. Jadi Prabowo dia minta tolong kita lah, jujurnya begitu. Dia berapi-api bicara sampai dia berusaha mencoba merangkul kelompok buruh, merangkul nelayan dan petani, melunaskan semua hutang-hutang mereka untuk dia. Dia merasa sangat kecil di dalam kekuasaan yang dia berkuasa. Di situ semuanya raja-raja uang. Raja-raja uang, terus orang-orang yang punya kekuasaan di luar kekuasaan dia. Jadi kalau kita berkumpul tidak memanfaatkan ini salah. Bagi saya salah. Jadi Prabowo ini kalau kita mau melihat dari sisi yang berbeda, dia benar-benar berteriak-teriak demi rakyat, jangan peduli saya, bercita-citalah, bersetialah kepada negara, kepada rakyat. Artinya dia tahu ada problem besar di kekuasaan dia. Dan tidak mampu dia menjalankan, membersihkannya sendiri tanpa kita. Nah kita berharap dengan dia pergi ke luar negeri ini, mampu nggak kita menggerakkan kekuatan untuk seperti Fufu Fawa itu dihancurkan, dihapuskan dengan kekuatan rakyat. Dan dia tidak ikut, dia ada di luar. Dia akan melihat secara jauh rakyat bergolak, Solo bergolak. Nah kalau kita bisa mampu membangun kekuatan besar di Solo, Jokowi nggak bisa pulang ke Solo. Di Jakarta nggak bisa pulang. Kemana dia mau pulang? Kalau kemarin saya kagum juga dengan gerakan di Solo itu, ibu-ibu, mama-mama itu. Artinya memang kalau mau jujur nih, Jokowi Prabowo bilang, tolong saya dong. Saya nggak berkuasa. Semua kekuasaan dikuasain mereka. 7 Menko, belum ada Republik ini 7 Menko. Menko-Menko itu adalah bagian daripada oligarki semua. Yang ini, yang bagian import ini, bagian ini segala macam. Nah kesempatan ini bagi saya bagaimana kita mengorganisir yang lebih kuat, apa yang sudah dilakukan di Solo dibesarkan lagi di sini. Nah mulai hari ini Refy Harun adalah sosok yang kuat membimbing, menyatukan kita dalam berbagai elemen. Di sini ada 2 mantan jenderal, mantan aktivis, mantan segala macam. Kalau ini benar-benar kita menganggap bahwa Gibran merusak konstitusi kita, Gibran merusak segala macam demokrasi kita, apa segala macam. Momentumnya ini ketika Jokowi sudah pergi, ketika Jokowi sudah tidak berkuasa, sudah pergi dari Solo dan dia datang ke Jakarta untuk memenangkan Rodi itu dari Ridwan Kamil segala macam. Dia mau melawan kekuatan rakyat. Nah ini bagaimana cara kita untuk melawan dan membantu Prabowo. Jadi saya berharap momentum ini semuanya memperkuat bagaimana kita menyelamatkan Prabowo. Prabowo bisa ada rasa kekhawatiran yang luar biasa juga. Dia kecil sekali di dalam kabinetnya itu. Kalau dia rapat kabinet 7 Menko tuh kumpul, dia cuma 1 suara. 5 Menko-nya udah pro Jokowi. Nah itu kira-kira kalau kita mau melihat kekuasaan itu banyak sisi. Jadi dari Kang Padilla tadi dari sisi ini, Kang Anton dari sisi ini, terus saya hanya melihat bahwa Prabowo mengulang-ulang pidatonya yang itu aja. Yang dia serang adalah koruptor. Dan koruptor itu ada di kiri kanan dia. Kalau dia duduk rapat kabinet di kiri kanannya itu ada Menko-Menko. Dan dia tidak bisa. Nah dia berharap umpamanya di antara kita punya berkas, punya data tentang Erlangga. Goyang. Kita mainkan ke KPK. Ada yang punya data Hatta Rajasa, mainkan. Ada yang punya data. Jadi
Prabowo nantinya akan menjawab, saya tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan itu ada di KPK, keputusan itu ada di Kejaksaan Agung karena hasil desakan massa. Nah, rontoknya Menko-Menko itu menyebabkan orang-orang macam kita bisa melihat Indonesia ada harapan ke depannya. Karena orang-orang bobrok, orang-orang residivis itu begini. Pertama, ketika dia mencuri sekali aman, dia dapat kuasa, dia mencuri lagi. Maka macam si Erlangga itu bisa 11 kasus karena dia mencuri terus. Dia ikut mencuri bersama Eni Saragih waktu bikin PLTU. Eni Saragih masuk penjara, Idrus masuk penjara. Itu kasus, dia nggak tersentuh. Nah terus dia melompat menjadi ketua. Nah kalau kita biarkan lagi, kita yang salah. Karena kita biarkan lagi dia korupsi dengan Menko-nya ini, dengan kekuasaan dia Menko. Dia Menko yang kemarin kena minyak goreng. Terus dia jadi Menko yang 5 tahun kemarin dia kena kasus yang gula. Itu kan dia kena. Karena kepala orang residivis itu selalu ingin mengulang. Karena dia masih aman. Apalagi dia jadi Menko. Aman, gak terganggu. Nah, saya berharap mungkin nanti Pak Revi bisa memilah mana secara tata negara kita menggoyang Gibran Pupu Fafa ini. Karena saya dengar tadi tulisannya, pidatonya itu bagus sekali. Terus kita yang mencari kriminal. Menko-Menko ini kalau nggak kita cepat bubarkan, Prabowo sampai akhir zaman, sampai akhir nggak berkuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini disingkirkan aja dua ini ya, mungkin nggak terlalu banyak ya. Dua ini aja yang dipakai, disingkirkan aja. Jadi itu tepuk tangan dong buat Bitor Suryadi. Ya, itu saya suka kalau banyak perspektif ya. Jangan sampai kemudian kita dibilang barisan sakit hati, enggak. Kita sakit hati dengan koruptor, ya benar. Tetapi kita ingin negara ini baik ya. Ada perspektif Rizal Fadila, perspektif Anton Permana, perspektif kemudian Bitor Suryadi, dan sudah datang di depan kita Mr. Fufu Fafa. Mari kita nyanyikan rasa cemas, hidup gelap, dunia gelap, Fufu Fafa. Kalau yang belum tahu, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa. Yang juga baru datang siapa lagi? Oh, Mr. Juju Purwantoro ya, pencari ijazah asli. Pencari ijazah asli, ya kan? Ngapain masa ijazah palsu yang kita cari ya? Siapa lagi? Oke. Siapa? Sudah. Oh, dia sendiri malah. Ada Yusuf Belegur. Yusuf Belegur ini rajin menulis ya. Nanti boleh baca puisi, boleh wayangan juga boleh. Jadi wayangan bukan lagi Mr. Fufu Fafa, Mr. Prabowo mencari apa gitu ya. Ada apa dan Prabowo? Kita terus atau musik dulu? Mak-mak dulu ya. Satu kali mak-mak baru musik kita. Ya. Saya lihat wajah mak-mak ini siapa? Ida Kusdiati. Ini orang yang sibuk di Forum Tanah Air. Pokoknya semua kebagian ya, asal kita disiplin waktu. Tetapi kalau mau nunggu sampai jam berapapun, yang penting ibu bapak sekalian menyampaikan perspektifnya. Itulah enaknya acara di sini ya. Kita bikin 2 minggu atau 1 bulan sekali lah. Mantap ya. Persiapan 1 hari ya. Nanti kita bikin grup biar ngundangnya gampang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak ada salahnya juga perkenalkan diri. Saya Ida Nurhaida Kusdianti. Saat ini ada di
forum Tanah Air bersama Bapak Tata Cassandra, dan saya juga alhamdulillah selalu coret-coret dengan tetesan tinta Ida yang menurut saya sih jelek, mudah-mudahan bisa dibaca gitu loh. Saya hanya ingin melihat Bapak Prabowo Subianto sebagai emak-emak bagaimana perspektifnya ke depan. Ketika tahun 2019 kami sebagai emak-emak all out untuk mendukung beliau dengan segala materi, pikiran, tenaga, dan ketika di ending beliau menyeberang dengan pemimpin yang tidak kami inginkan, itu sangat melukai dan menggoreskan luka yang dalam untuk emak-emak. Di situ kami bertanya, kami masih bisa percaya tidak sama Bapak Prabowo? Kami masih bisa punya harapan tidak dengan Bapak Prabowo? Kami masih punya harapan ke depan bagaimana Bapak Prabowo bisa mensejahterakan kami, bisa mensejahterakan anak-anak kami, bisa memajukan negeri ini. Apakah mungkin saat ini 2024 Bapak Prabowo kebetulan menang, entah menang atau dimenangkan? PR besar untuk Bapak Prabowo. Satu, beliau rekan kerjanya yang notabene harus tiap hari bertukar pikiran, harus tiap hari sharing, adalah anak haram konstitusi, putra mahkota dari presiden sebelumnya, yang kita lihat sendiri bagaimana kapasitasnya. Ini menjadi beban buat Bapak Prabowo. Bagaimana beliau bisa tidak didampingi oleh seorang Gibran Rakabumi yang sekarang oleh kita semua dikenal dengan Fufu Fafa. Apakah bisa beliau didampingi Fufu Fafa? Yang kedua, banyak sekali PR yang kita ketahui. Bagaimana dengan kehidupan rakyat kecil yang sekarang benar-benar ada di bawah nol kalau menurut saya. Karena apa? Karena kami emak-emak yang merasakan. Kami emak-emak yang sekarang sedang bergelut bagaimana ekonomi keluarga kami dihajar habis oleh pemerintah. Bagaimana rekan-rekan kami, masyarakat di sana yang tanahnya digusur, yang tanahnya diambil. Bagaimana korban-korban yang sekarang sudah terlihat menangis. Apakah Prabowo punya respek tidak dengan rakyat yang sekarang memang vulgar terlihat oleh mereka beliau? Apakah bisa beliau dengan sikap negarawannya membela rakyat? Saya ingat ketika beliau dilantik, satu busuk yang busuk itu kepalanya, maka yang harus dihabisi adalah kepala baru ekor. Yang kedua, saya bekerja untuk rakyat, bukan untuk keluarga. Itu yang saya ingat. Yang selalu saya ingat, saya bekerja untuk rakyat, bukan untuk keluarga. Ini janji dan ini pula yang akan kami tuntut. 100 hari, banyak orang yang berpolemik saat ini. Apakah mungkin 100 hari kita menilai terlalu lama katanya. Tapi kan secara logika 100 hari itu tidak lama ya. Karena apa? Karena akumulasi permasalahan di negeri ini terlalu banyak. Terlalu banyak yang harus ada beliau pikul, beban beliau yang harus diselesaikan. 100 hari akan kami nilai apakah beliau berpihak kepada rakyat atau tidak. Maka di situ mama akan menilai Bapak berpihak kepada rakyat atau tetap berpihak kepada oligarki. Jadi untuk teman-teman, untuk semua saudara-saudara, terutama untuk mama, sabar. Kita memang harus tetap sabar. Karena apa? Karena ini negeri ini adalah negeri kita. Negeri kita yang memang kita harus perjuangkan. Karena apa? Karena kita sebagai perempuan, sebagai mama adalah punya tanggung jawab besar bagaimana anak-anak kita bisa hidup di kemudian hari. Ketika Bapak Prabowo mengkhianati kita, maka kita akan maju paling terdepan. Itu saja. Salam untuk Pak Prabowo Subianto. Tolong Anda bekerja dengan baik karena seluruh mata rakyat sedang tertuju pada kerja keras Anda sebagai Presiden Republik Indonesia. No Fufu Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mama. Ya, siapa lagi yang baru datang yang belum disapa? Oke ya. Oh, Bu, siapa lupa saya? Bu Evi ya, nanti mak-mak juga ya. Ini pokoknya aktivis dan mak-mak.
ini makhluk terkuat. Hanya dia yang berani melawan aparat ketika demo ya. Bapak-bapak nggak berani. Prof Didin untuk memeriahkan suasana dan juga ngekat siaran langsung kita untuk sementara, kita dengarkan lagu ini. Lagu dari penyanyi. Halo. Penyanyinya nggak dengar jangan-jangan karena di sini. Rasa lezat, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu fafa. Ya silakan.